bapak saya datang di lantai 2. Saya bilang, "Pak, kok udah datang?" Bapak saya cuma ngelihat ke saya, nggak senyum, nggak apa, ngelihat aja pokoknya. Matanya kayak yang gimana ya, dalam aja gitu ngelihatnya. Terus dia kembali ke bawah, tapi pas kembali kayak nggak jalan, kayak ngelayang gitu. Ada yang ngetuk di kaca. Saya mikir lagi, ini kan lantai 2, ke bawah hampir 7 meter lebih. Siapa yang ngetuk di kaca itu? Iya. Sambil nutup hidung, saya saking nggak kuat bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu narasumber warga dari Bandung. Nah, orang yang di samping gue ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Bang. Yuk Bang. Siapa namanya Bang? Roni Bang. Bang Roni. By Ya. the way, Bang Roni Bandungnya di mana Bang? Cileunyi saya Bang. Cileunyi. Oke. Nah, dari Cileunyi ke ini Bandung mana Bang? Saya di hotel ini. Bandung Timur. Bandung maksudnya. Timur ya. Berapa jam Bang? Kalau misalnya lagi macet sejam setengah. Sejam setengah. Kalau lagi lancar setengah jam juga nyampe. Oke, jadi karena macet 1 jam durasinya ya, Bang? Selisihnya. Ayo dong, pemerintah, gimana caranya nanganin kemacetan? Kasihan pantat para pengendara pada panas. Oke, tahan dulu Bang Roni. Siap. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Ayo kita cerita ke sini, pengalaman yang horor ya kan, yang barbar gitu kan. Langsung aja follow Instagram gua @badrukapslock. Kirim aja ceritanya di sana. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Roni. Siap Bang. Gimana nih Bang kisah pengalaman horornya nih Bang? Jadi saya mau ceritain cerita ayah saya yang meninggal di kontrakan di daerah Jakarta, Masjid Akbar. Oke. Baru ketahuan sama tetangga karena udah bau nggak sedap lah gitu. Oke. Udah 2 tuh hari. Awal-awalnya tuh Bang. Awalnya saya masih ingat 2013 Februari tanggal 13. Saya lagi tidur di rumah, lalu saya ngelihat bapak saya datang di lantai 2. Saya bilang, "Pak, kok udah datang?" Bapak saya cuma ngelihat ke saya, nggak senyum, nggak apa, ngelihat aja pokoknya. Matanya kayak yang gimana ya, dalam aja gitu ngelihatnya. Terus dia kembali ke bawah, tapi pas kembali kayak nggak jalan, kayak ngelayang gitu, cepet lah gitu. Terus saya kejar ke bawah, saya nanya ke nenek saya almarhum, "Ma, tadi ada si bapak?" "Nggak ada," kata si Ma, "nggak ada siapa-siapa." Saya mikir, oh mungkin halusinasi saya. Ceritanya pas sudah malam, jam 9 malam, ada yang datang dari pihak polisi sama radio, kalau nggak salah radio Dahlia, radio Rama, terkenal lah di Bandung. Oke. Ngabarin bahwa bapak saya meninggal di Jakarta. Karena waktu zaman tahun 2009-2010 gitulah, HP masih agak susah, jadi bapak saya nggak punya HP. Ngabarin di situ, saya pokoknya nggak sadar, tahu-tahu nangis, teriak-teriak gitu, karena bapak saya kan meninggal, ketahuannya udah 2 hari, udah bau nggak sedap gitulah. Oh, berarti 2 hari nggak ada yang tahu kalau bapak Iya. Bang Roni udah meninggal. Ketahuannya sama orang Garut gitu yang ngontrak di sana juga sama, kenapa nggak keluar, terus bau nggak sedap gitulah. Pas dilihat, ya udah meninggal. Jam 2 subuh, saya berangkat langsung ke Jakarta, ke RSCM. Datang sana, ya emang ada gitu, meninggal. Diatur-atur, pulang langsung pakai ambulan dari RSCM. Pulang langsung, udah dikubur gitu. Sehari bapak saya
udah dikubur tahlil gitu, saya di hati ngerasa bersalah gitu bang, sedih sebagai anak nggak bisa nemenin bapaknya waktu meninggal, hari-hari terakhirnya gitu. Saya nekat hari kedua, saya nekat itu bang, dulu saya suka nonton film Thailand gitu, di Thailand gitu kan ada yang manggil arwah, gimana sih caranya. Saya nekat ngikutin cara yang di film itu. Saya ke pasar beli bola mata sapi, saya mau bawa ya kayak jelangkung kayak gitulah. Saya nekat datang ke Jakarta. Jam 1 saya nyampe di Jakarta. Saya izin ke si bapak kontrakan sambil bilang terima kasih pak gitu. Saya makasih ke si bapak Ujang juga yang nemuin mayat bapak saya bilang makasih. Pas jam 5 sore, saya kaget tuh bang. Satu kontrakan pada izin ke saya. Izin apa tuh bang? Iya, mereka nggak akan tidur di situ. Kayaknya ada sesuatu lah, cuman saya nggak bilang ke saya. Bilangnya ke saya kan, si Pak Ujang ini. Mau ikut tidur di adik saya nggak katanya. Emang kenapa pak kalau di sini? Wah nggak apa-apa katanya. Saya cuma mau nginep aja, kirain Pak Ujang aja. Taunya si ibu yang di bawah juga. Semua sama pergi, jadi 6 kamar itu semua pergi kosong. Cuman saya kan ngerasa yang meninggal ini bapak saya, gak mungkin takut lah saya. Iya. Jam 1 subuh saya ngelakuin itu bang caranya. Oh yang tadi kayak di film-film Thailand gitu. Iya, pertama saya nyisir di kaca gitu sambil bilang manggil nama almarhum bapak saya, nggak bisa. Pas yang kedua pakai yang mata sapi itu, saya olesin ke mata saya, di situ langsung bau, kirain saya bau dari mata, bangkai mata ini, padahal udah saya masukin ke air dulu, ke alkohol. Saya cium bukan dari mata, pokoknya di ruangan itu bang, bau sebau-baunya, iya, parah pokoknya baunya, kayak bangkai tikus yang udah berair gitu baunya, wah parah. Saya diem aja mikir bau apa, saya keluar dulu, di luar nggak bau. Masuk ke dalam bau. Saya lagi mikir, gini pas mau ngelakuin yang ketiga, saya nyiapin kayak mau bikin jelangkung gitu. Ada yang ngetuk di kaca. Saya mikir lagi, ini kan lantai 2, ke bawah hampir 7 meter lebih. Siapa yang ngetuk di kaca itu? Iya. Sambil nutup hidung, saya saking nggak kuat bau. Pas saya buka bang, muka hitam, mata tapi ada di sini. Lidahnya ada di sini, manjang. Dia sambil nyekik gitu, ketawa. Telinga saya sakit di situ pas nyekiknya si Kunti. Nyekik pokoknya. Saya nggak sadar di situ. Pas saya lagi nggak sadar, di mimpi ada almarhum bapak saya datang. Abang langsung pingsan gitu? Pingsan, nggak sadar saya. Langsung pingsan. Kaget, pertama kali saya ngeliat yang gitu. Kirain saya sama kayak di film-film, nggak terlalu serem. Ternyata? Waduh, ngeri pokoknya bang. Sampai pingsan ya bang? Mana bau lagi. Pas saya lagi di mimpi itu, bapak saya datang. Balik katanya. Balik itu artinya pulang kalau bahasa Indonesia. Pas saya meluk bapak saya, karena saya kan di mimpi juga sedih gitulah. Pengen ketemu terakhir gitu buat sama bapak saya. Pas saya lagi meluk bang, kok bau lagi. Pas saya lihat, taunya si itu lagi si yang di kaca tadi. Saya kaget, kebangun. Pas kebangun ini gemeter, wah nggak bisa apa-apa pokoknya. Sebingung, pas saya mau keluar, mau kabur, pintu kan keadaan dikunci dari dalam. Jadi tinggal keluar, tinggal gini. Itu saya buka nggak bisa bang. Iya, saya teriak-teriak minta tolong, saya tolong, Pak Ujang, saya gitu bilang. Nggak kebuka, pas saya lagi diam, wah kayak mau nangis gitu loh, diam. Kebuka sendiri bang. Pintunya itu? Pas saya lagi siap-siap tas, mau kabur. Saya lihat itu jam 2:30 subuh lah. Pas saya mau kabur, mau lari gitu, ada berdiri di situ. Si Kunti itu. Cuman anehnya, kepalanya di bawah, bayangan kakinya, tapi nggak kelihatan kaki. Ke atasnya daster gitulah, kumal. Wah itu saya kaget bang. Terus dia si kepalanya nggak tahu gimana, kayak manjang ke saya. Sambil bisik di sebelah sini, saya nggak bisa gerak itu. Nggak bisa gerak saya, berdiri aja gini, nggak bisa gerak. Terus ngebisik, katanya mau lihat, gitu. Bisikin kayak gitu? Di situ saya pingsan lagi,
karena saking kaget, saya sadar-sadar ngedenger kayak adaan awal, tahu nggak bang? Adaan awal itu, saya sadar langsung saya lari di situ. Abang sendirian di tempat Sendiri, itu? sendiri bang, sumpah saya sendiri. Pas saya lari, ada yang ngedehem, gitu. Kirain saya Pak Ujang, kata saya, Pak Ujang Pak, katanya, manggil Pak Ujang, ngebuka sendiri bang, si pintunya. Pas saya masuk ke dalam, gelap, ada yang nahan baju ini, terus bisik lagi ke saya, ke telinga, balik katanya, ya pulang. Pas saya lihat lagi ke depan saya gitu, berbulu gede, tapi nggak kelihatan apa-apanya. Bulunya aja? Bulu aja, besar. Di situ saya, wah kaki udah nggak bisa berdiri. Pas saya lari di tangga, waktu mau turun ke tangga, ada kepala, botak, belotot aja gitu ke saya. Di tangga itu? Saya bingung, mau ke atas ada yang berbulu itu, di bawah ada si botak ini. Saya lari aja nggak ngelihat si botak itu. Lari saya keluar. Pas saya keluar, mau ke masjid tadinya, saya ngejar ke masjid. Di pos ronda, ada yang apa sih namanya kalau bahasa Indonesianya, mukul-mukul kepalanya ke tiang listrik. Deng. Kata saya, ini kenapa ini orang? Pas saya lihat ke bawahnya, nggak ada kaki. Nggak ada kakinya? Badannya aja gitu? Ya, gini aja kepalanya aja. Tangan nggak ada, kaki nggak ada. Saya lari. Kebetulan ada yang adaan awal itu, yang si ajengan itu, Pak Ustadz itu, orang Kuningan itu, saya masih ingat. Kamu kenapa katanya? Enggak Pak, saya mau ikut di sini dulu. Enggak, kamu kenapa? Kata si Pak Ustadz itu. Emang kenapa Pak? Itu yang ikut di belakang banyak. Padahal udah mau sampai masjid itu Pak. Ya, saya ceritain lah. Oh kamu anaknya si Pak Mumuh yang meninggal di kontrakan itu. Iya Pak. Saya nyesel. Saya pengen ketemu sama arwah bapak saya terakhir. Saya pengen minta maaf. Nggak bisa nemenin pas sakratul maut gitu. Nggak bisa katanya. Katanya Pak Ustadz. Itu udah beda alam. Yang kamu panggil, yang datang beda lagi. Itu saya harus gimana Pak? Saya dikasih alamat Sukabumi gitu, disuruh ruqyah di sana. Cuman kan saya nggak terlalu, paling besok juga nggak ada lagi. Saya pulanglah ke Bandung, mau ke tahlilan yang keempat. Itu di bis Bang. Saya lagi duduk di bis, ada yang naik satu si bapak-bapak, ada yang naik lagi satu, tapi dia nggak duduk. Bingung saya juga itu. Si bapak, si orang itu? Enggak, iya ada teteh-teteh gitulah, cewek naik tapi nggak duduk, melotot aja ke saya. Saya lihat gini. Pas saya balik ke sini ke kaca gitu, ke kaca bis. Pas saya balik lagi udah ada di depan muka. Si teteh itu? Asli. Tapi badan masih di sana. Hah? Mukanya doang? Terus bilang ke saya, kamu kemana? Udah manggil kok pergi? Astagfirullah. Asli. Di situ saya langsung lari ke depan supir. Saya dimarahin itu sama yang duduk dekat supir. Pak, saya mohon Pak, saya mau pindah di sini. Saya pengen dekat supir. Supirnya mungkin si bapaknya tahu. Baca ini aja, baca surat Yasin. Kalau enggak, Fatihah aja. Kata si bapak supir. Mungkin si bapak supir tahu. Saya diem di situ. Nyampe di Bandung lah. Saya mikir di Bandung. Apa saya harus ke Sukabumi? Kata saya, ruqyah. Terus pas tahlilan ke-7 kan biasa di keluarga suka gini Bang. Buat almarhum nih, kopi. Ya suka gitu kan. Ngerokok nih buat almarhum. Disiapin sama almarhum nenek saya. Sebelum meninggal tuh nenek saya. Yang saya lihat Bang, yang ngedeketin kopi itu bukan almarhum bapak saya. Siapa tuh? Waduh, itu pokoknya kayak gelandangan gitu Bang. Saya lihatnya kayak gelandangan, soalnya compang-camping gitu bajunya. Si compang-camping, rambut kemana aja gitu. Cuman si mata sama si mulut beda tempat. Yang sosok yang compang-camping itu? Ada di sini mulutnya, ada di sini matanya. Ngelirik ke saya. Saya diem aja, saya nggak bisa apa-apa. Hari ke-7 saya nekat ke Sukabumi. Saya ruqyah di sana. Saya jelasin ke Pak Ajengannya. Nggak bayar itu Bang, asli. Nggak bayar? Nggak. Gratis, tapi ya? si Pak Ustadznya bilang, ini sementara. Kalau udah ngelihat sekali, kan kamu yang manggil. Udah nggak bisa ditutup lagi, kata Pak Ustadz. Cuman selama setahun, 2 tahun, 3 tahun saya nggak ngalamin hal gaib lagi. Cuman pas saya kerja di sini, daerah sini dekat direktorat, saya lagi tidur gini. Saya kayak kena erup-erup, tau nggak Bang erup-erup? Iya, direp-rep gitu. Saya berdiri,
tapi nggak bisa gerak. Itu wanita telanjang bulat, diri di badan saya jam 12 siang itu. Saya lagi tidur, diri gitu, telanjang dia. Pas udah gerak, saya lari, nyari gitu, itu siapa? Saya lari keluar, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Besoknya saya sakit, nggak kerja 3 hari. Pas saya mulai kerja lagi, kan biasa saya OB ya di situ. Biasa kalau kerja OB lebih pagi dari orang kantor. Oke, ya, datang lebih awal. Iya, saya tidur di situ sih, jadi nggak datang di awal. Saya tidur di situ. Saya megang kunci direktur. Kan itu semua dikunci, Bang. Yang buka saya. Pas saya buka, ini ruangan direktur. Saya masuk, biasalah saya bersihin WC dulu biar cepat. Pas saya buka pintu WC, ada yang berdiri. Pikiran saya si ibu sekretaris. Pas saya buka, aduh, Bu maaf Bu. Saya keluar lagi, sambil nunggu saya megang pelan. Terus saya baru sadar, Bang. Ini aduh merinding semua. Dari atas sampai ke bawah. Saya kan yang megang kunci, kata saya. Terus yang di dalam, gak mungkin lah, siapa sih. Iya, apalagi dikunci ya. Saya lari ke satpam, bilang ke satpam, Pak, wah lihat ya, kata satpam gitu, lihat ya di ruang direktur. Oh, kata saya. Cuman kan sekarang udah mulai rame-rame soal YouTube yang nyari hantu gitu, Bang. Nah disitulah saya bikin tim 3 orang sama teman saya. Teman saya yang mantau, saya yang nyari hantunya gitu, Bang. Pas saya lagi nyari hantu gitu, kirain saya ya kayak gimmick gitulah yang di YouTube gitu. Pas saya lagi dimatiin semua lampu, terus ada yang bisik ke saya, nenek-nenek, "Kena wanjang," katanya. Apa tuh artinya? Lagi apa, Nak? Lagi apa, Nak? Pas saya lihat nggak ada. Pas saya jalan gitu, mau ke teman saya, ada yang berdiri, mukanya babi, tapi bawah biasa, tapi mukanya babi. Mukanya babi? Iya, saya jelas itu babi, soalnya hidungnya, tau lah gitu perbedaannya. Di situ saya sosok berani gitu, padahal ya takut nemu yang gitu, pakai senter gitu. Saya pura-pura nggak lihat aja si muka babi itu. Pas saya naik ke lantai 3, kata saya, ini apa? Di pas tangga darurat gitu, berlendir gitu, Bang. Berlendir? Dari lantai 2 sampai ke lantai 3 sampai ke rooftop. Ini apa? Kata saya, berlendir. Saya lihat, saya tanya ke yang di kamera kan, saya bigo lab itu, lewat bigo gitu. Ini lihat nggak, tap ke teman saya. Ini ada yang berlendir, ini lihat nggak? Nggak, katanya, kata si yang di teman saya yang di HP itu. Kok berlendir? Pas saya diikutin ke atas, takutnya apa gitu, Bang, ya nanti saya dimarahin sama orang kantor. Kepala gede, Bang, segede sofa, gede kepala, lidahnya dari rooftop sampai lantai 2. Iya, situ lari saya, soalnya saya ngelihat asli, dengan lihat, bener-bener lihat sofa yang di atas berat itu, sama 3 orang juga saya ngangkat ke atas. Melayang, Bang. Melayang. Wah, di situ saya, pas besoknya saya balik lagi ke Sukabumi, saya pengen diruqyah lagi gitu. Cuman kata Pak Ustadznya, udah nggak bisa katanya. Kalau mau kamu ke gunung katanya. Jadi disuruh yang ngikutin saya dibuang di gunung. Cuman kata saya, Pak, saya bingung caranya gimana, kata saya. Ya kamu main aja ke gunung. Kata Pak Ustadznya. Main aja ke gunung kamu. Kebetulan gunung yang saya pilih daerah Gunung Salak. Gunung Salak. Cuman baru aja nyampe, belum nanjak gitu, Bang, saya nyampe, saya ngelihatnya juga itu mah bukan hantu, kata saya. Apa hantu? Kalau saya lihat ya kayak sejenis siluman gitu. Jadi saya balik lagi. Nggak jadi naik? Enggak. Saya ke Cianjur lah, ada yang bilang daerah Cianjur ruqyahnya bagus. Tetep nggak bisa. Udahlah, kata saya, mau gimana lagi. Terus ada yang bilang lagi ke daerah Pajagalan sama orang Buddha, biksu, sampai biksu. Cuman ya tetap aja nggak bisa. Nggak bisa juga. Sampai sekarang ya udah biasa. Udah, kalau ketemu yang gitu, saya mau kalau ketemu yang biasa-biasa, yang kayak, ya maaf ya, bukannya sompral, bukannya sombong, kayak pocong, kunti gitu, nggak aneh. Tapi kalau yang berbentuk aneh gitu, Bang, mukanya ini, badannya ini, itu saya agak ngeri. Di tempat saya kan di daerah Cikapundung, sering yang meninggal di situ. Saya lihat ya, saya takut salah gitu kalau bilang, takutnya masa sih gitu. Iya. Saya ngelihat
kayak hantu gitu, cuman kayak ngejilatin mayat gitu, kayak dijilatin aja. Ada mayat meninggal, maksudnya orang kecelakaan gitu maksudnya? Kayak dijilatin gitu. Eh, Cuman saya takut salah, jadi saya nggak berani cerita. Kayak misalnya kan ada yang meninggal, adalah saudara saya gitu, bunuh diri di situ, di Cikapundung. Dia lompat, nggak tahu kenapa lah, pokoknya lompat. Terus saya lihat bekas dia ngelompat, arwahnya masih ada, cuman kayak yang dijilatin terus kepalanya. dijilatin sama siapa bang? Yang abang lihat sosoknya apa gitu? Sosok yang saya lihat kayak berlendir gitulah, kayak sejenis makhluk air gitu. Cuman aduh bingung saya kalau bilang, soalnya bentuknya aneh bang. Iya. Kalau saya lihat bentuknya aneh lah, dari tangan, dari kepala aneh. Nggak ada lah kalau di hantu-hantu TV, nggak ada. Maksudnya dijilat-jilatin gitu bang? Iya. Ke mayatnya itu? Dijilatin terus masuk ke kepalanya gitu. Itu si almarhum juga ngeliat ke saya, sedih katanya, menyesal gitu, bunuh diri gitu. Diem aja saya mah. Saya udah tahu caranya bang itu, biar mereka nggak bisa tahu saya bisa lihat. Saya diamin aja. Kalau misalnya mereka ada, saya diamin. Kalau misalnya saya tanggapin, banyak permintaannya. Banyak permintaan? Iya. Di sosok-sosok kayak gitu? Contohnya gimana tuh bang? Pernah saya waktu sama adik saya, sama istri saya, maaf ya mantan istri gitu. Okay. Soalnya kan sekarang udah nikah lagi. Sama mantan istri dulu, daerah Cililin. Di situ kan ada tempat pembuangan mayat. Jadi suka yang ada yang dibunuh dibuang ke sana. Daerah BBS. Tahulah pasti orang Cililin daerah situ. Pas saya lagi pulang sama istri, ada anak kecil kayak yang berhentiin. Saya samperin, Neng, dari mana? Kata saya kan. Kok malam-malam masih di sini jam 10:30 malam? Iya, katanya saya nyari ini, telinga saya satu lagi nggak ada. Astagfirullah, kata saya. Terus kata mantan istri saya, Arya lagi ngobrol sama siapa? Katanya. Waduh, kata saya. Nah itu sampai belum ketemu si telinganya, terus ngikutin saya. Tolong katanya, telinga saya. Saya samperin lah ke keluarganya. Saya tanya-tanya di ojek di sana. Bang, ada anak kecil yang kecelakaan nggak? Ada, 4 hari yang lalu katanya, meninggal di sini. Ini bang, arwahnya ikut ke saya. Terus saya malah dimarahin sama bapaknya. Kenapa tuh? Kamu udah tahu saya kena musibah, jangan bikin fitnah. Anak saya udah tenang di sana. Nggak pak, anaknya ikut, soalnya telinganya nggak ada, masih nggak ada satu. Di situ mereka kaget, memang benar, mayatnya nggak ada telinganya satu. Oh, pas dimakamin ya? Iya, nggak ada, dicari-cari kemana-mana nggak ada. Terus ditelusuri lah, ada, taunya ketemu di sawah gitu. Ada? Ketemu. Itu taunya dari mana bang? Maksudnya dicari atau emang? Dicari daerah situ, pas udah ketemu udah, bilang makasih udah. Nah dari situ saya mau ada yang di jalan, mau ada yang di mana, saya nggak hirauin. Kadang suka berbentuk kayak manusia gitu, cuman nggak ada bedanya lah bang, kalau kata saya. Cuman yang beda yang aneh-aneh gitu, muka-muka yang aneh. Iya, yang bentuknya entah mukanya hancur, entah bentuknya yang ini kayak gini. Mata di sini gitu ya? Iya, saya sebelumnya maaf, takutnya yang pernah lihat, orang-orang yang suka lihat hantu gitu, takutnya beda. Iya. Kalau yang saya lihat gitu, hidung di mana, mulut di mana, kadang si kaki jadi tangan jadi kaki, yang saya lihat itu. Terus si Kunti yang di Jakarta itu, hilangnya juga sama ajengan di Sukabumi. Oh, si Kunti yang pertama itu tuh. Itu kesalahan saya katanya, kebodohan saya. Kenapa tuh bang? Ya ngapain kamu sana manggil arwah? Jadi mereka yang merasa terpanggil? Iya, terpanggil. Saya padahal nggak bilang apa-apa, saya cuman bilang lagi nyisir ke kaca, terus bilang nama almarhum bapak saya, binnya gitu, 3 kali. Terus saya cuman bangkai mata sapi, saya olesin ke mata 3 kali, udah. Padahal saya nggak bilang, woi kesini, enggak. Mereka datang sendiri. Itu saya yang hantu yang pertama saya lihat, Kunti tapi aneh gitu bentuknya, nggak kayak di film. Waktu itu ya, pertama lihat ya. Mukanya di bawah, manjang ke saya, sambil bisik, aduh. Nggak bisa tidur nih gue langsung bayangin aja. Waduh. Itu yang saya nggak kuat bang, bau sama jeritannya. Jeritannya kayak gimana bang? Kalau udah tahu. Wah gitu, gini melengking, wah gitu.
tinggi, sakit. Ini besoknya juga saya pegang sakit. Oh, kuping abang. Dua-duanya. Terus saya nggak bisa ngomong selama 7 hari. Jadi saya kalau mau ngomong, tanya aja. Kalau misalnya ini keluarga saya nonton pasti tahu. Oke. Saya nggak bisa ngomong 7 hari. Saya ngomong juga, mau ngomong nih, berat itu. 7 hari saya nggak bisa ngomong. Itu kenapa bang? Maksudnya akan efek jeritan itu atau emang? Kalau Pak Jangan bilang, gara-gara yang nempel itu. Nempel terus di saya, nggak bisa dihilangin. Jadi saya nggak bisa ngomong selama 7 hari. Nih kalau keluarga saya nonton, pasti tahu. Adik saya atau ibu saya, pasti tahu saya nggak bisa ngomong. Parah pokoknya yang si Kunti itu. Kalau ini sih, ini agak memalukan ya bang. Waktu di Kota Tua, sompral sih saya, sombong. Waktu di Jakarta. Gara-gara saya pernah lihat yang itu, jadi saya bilang ke teman saya, si Nandi nih, Nandi kalau nonton sama si Mail, saya sompral bang. Halo Nandi, Mail. Nandi Mail kalau nonton ya gitu. Kemaluan saya pernah segede gini bang. Wah, gede bengkak gitu. Diludahin sama Kunti. Wah, maksudnya gimana tuh? Jadi saya sombong, sompral. Saya lagi tidur, kan waktu di Jakarta tidur di mana aja lah. Yang penting tidur. Pas lagi tidur, mereka lagi ngomongin hantu. Wah, kata saya yang gitu mah cuman kaget doang. Jangan takut. Saya bilang gitu sompral. Pas saya ke atas lihat gitu lagi tidur, ada pohon jambu. Ada bang. Apaan tuh? Iya si Kunti itu. Cuman bajunya beda ini, merah ini. Tapi masih compang jamping, tapi merah. Dia keluar dari mulutnya, air liur keluar dari mulutnya, kena ke kelamin saya. Pertamanya nggak apa-apa, cuman panas, aduh panas ya, gatal, panas. Pas saya buka, astagfirullah, kata anak-anak, jadi gede gitu katanya. Di detik itu juga? Iya, detik itu juga, gede bang. Tapi saya malah jadi kocak, saya lihat-liatin gitu, gede bang, gede segede gini, hampir seaqua yang kecil lah tau lah. Iya. Gede, cuman ini kayak baru gitulah, kayak bengkak lah. Di setiap sisinya bengkak. Kata si Nandi, kata si Mail, bikin air panas katanya. Saya bikin air panas, saya direndam pakai air panas, tetep bang, besar. Jantan sekali. Tapi nggak berdiri gitu, cuman gede gitu. Lemes tapi gede. Naplek gitu ke bawah gitu. Ya agak memalukan sih itu. Sampai celana juga nggak masuk di situ. Terus saya minta maaf ke yang di pohon jambu itu, saya minta maaf. Maaf, saya udah sompral, saya. Maaf kalau misalnya keganggu gara-gara omongan saya yang asal, saya minta maaf. Langsung kecil lagi. Di detik itu juga? Oke. Kata si Nandi kan, sompral sih. Nah Bang Roni, tadi kan di awal Bang Roni ini datang buat pengen ketemu mungkin korinnya ya? Iya, almarhum bapak ya? saya. Nah, tapi itu sempat ketemu nggak Bang? Enggak ketemu ya? Cuman di mimpi aja itu. Cuman di mimpi juga berubah jadi cewek itu. Makhluk itu gitulah, bukan cewek. Cuman saya nggak tahu kelaminnya sih soal yang gitu. Iya. Dan itu sebelum abang ya ngelakuinnya kayak di Thailand gitu kan. Inilah. Sebelumnya nggak pernah ngelihat hal-hal gaib gitu. Malah saya bilang yang kayak yang kesurupan gitu. Kayak yang ustadz yang sembuhin itu gimmick. Saya bilang gimmick. Awalnya. Malah kalau ada yang kesurupan, saya remehin. Nggak ada lah yang gitu kata saya. Malah saya bilang gitu. Pas udah kejadian, wah, tahu lah sekarang baru. Dan rasain. Kan sampai sekarang nih, sampai Bang Roni duduk di bangku ini, kadang masih sering ngelihat. Iya. Itu kalau ngelihat gitu, maksudnya kayak ini bener nyata, apa emang halusinasi sih? Ya, saya juga berharapnya itu halusinasi. Oke. Iya, saya pikirnya cuman saya belum makan. Saya pikir ke aneh-aneh. Cuman saya gisik-gisik mata berapa kali juga ada. Cuman saya biarin. Oke. Dan sosok kayak ya mungkin ya dari sudut pandang Bang Roni, sosok kayak gitu tuh Bang, ganggu kita gak sih Bang? Maksudnya bisa menyakiti kita? Nah gini Bang, saya bisa bedain ya. Oke. Ada hantu, ada jin, ada iblis atau dedemit yang saya bedain, siluman gitu. Kalau hantu kayak yang pocong gitu, kayak Kunti, mereka yang penasaran aja dari pikiran kita itu Bang. Kalau kata saya ya, kita takut sama pocong nih, mereka berubah dari asap gitu, berubah jadi pocong itu, kadang jadi Kunti. Kalau jin, mereka yang saya lihat nyirep aura kita. Nyirep aura maksudnya? Jadi menghirup gitu, kayak menghirup Bang, saya lihat.
menghirup aura kita. Kita jadi lemes, nggak enak badan. Pas saya lihat, pernah adik saya juga, saya lihat ada yang meluk dari belakang gini aja. Ngirup, ngisep gitu. Pas saya pegang pundaknya, udah nggak ada. Kalau yang siluman, dedemit gitu yang saya bedain. Oh itu yang kalau kata saya itu yang bahaya. Bahaya kenapa tuh Bang? Pokoknya itu saya bingung ya bilang bahaya gimana. Pokoknya kalau lihat mereka udah ngedown aja. Mungkin bisa nyakitin kita gitu maksudnya. Nggak pernah sih saya lihat ngenyakitin gitu. Oke. Nggak pernah. Cuman kalau ngebisikin sering. Dulu saya kan waktu ngedown Bang, waktu mau cerai sama istri yang pertama ngedown, ada yang ngebisikin ke saya. Apa tuh? Mending mati aja. Astagfirullah. Mending bunuh diri, kalau udah mati kamu enak. Hidup kayak kita, nggak ada masalah soal apa-apa, nggak ada. Bisikan setan tuh ya. Udah mending mati aja. Terus aja selama 3 hari. Saya kan ngedown. Waktu COVID itu kan cerai sama istri. Ya, 10 tahun gitu rumah tangga akhirnya cerai. Ada yang ngebisikin. Udah mending mati aja. Mending mati aja bareng kita. Enak. Mau kemana-mana bisa katanya. Dan Bang Roni kan sekarang Bang Roni udah mungkin sering ya ngeliat makhluk-makhluk astral kayak gitu kan. Dan Bang Roni ini emang kalau dikasih lihat bisa ngelihat atau emang bisa ngelihat? Ah, gue pengen jalan. Ah, ada Enggak Bang. ini. Enggak bisa seenaknya kalau kata saya. Iya, kalau Pengalaman Bang saya. pengen. Enggak bisa seenaknya. Wah, di sini nih ada hantu. Enggak. Nggak bisa seenaknya. Jadi kalau merekanya lagi sial, saya bilangnya sial. Oke. Mereka juga sebenarnya nggak mau diliatin sama kita. Nggak mau mereka juga. Kalau kita lihat mereka kita sial, kalau mereka kelihat sama kita juga sial. Nggak mau sebenarnya mereka keganggu gitu. Nggak mau ya? Nggak mau. Oke. Nah, kalau sosok-sosok makhluk nih, misalkan dia buat nyakitin kayak santet gini Bang ya. Kita sharing aja ya. Oh itu saya. Itu sosok apa tuh Bang? Itu saya benar-benar percaya itu. Pernah saya ngelihat sekali. Oh, gimana tuh Bang? Jadi saya pas lagi diem di luar, ada burung gede banget. Berubah lama-lama jadi apa ya, angsa. Angsa tahu Bang? Kayak entog gitulah. Angsa jadi kecil. Jadi ayam kecil masuk ke satu rumah. Nah, walau alam ya, besoknya yang punya rumah itu sakit. Saya lihat itu. Abang lihat kayak gitu? Iya, saya lihat dari atas, burung gede, berubah jadi agak kecil, jadi ada kayak angsa, berubah jadi kayak anak ayam, masuk ke rumah itu. Yang mental juga saya pernah lihat. Mentalnya gimana tuh? Jadi pas mau masuk, mental, pecah itu, kayak balon air, dipukul, pecah. Pernah saya lihat. Jadi saya kalau soal santet saya percaya. Ada itu. Ada ya Bang ya. Nah, ini Bang Roni, buat teman-teman nih, mungkin ada juga yang bilang, "Ah, masa sih bisa ngelihat terus, bisa ngelihat mulu gitu kan?" Bisa sedikit jelasin nggak Bang? Gimana Sebenarnya sih saya juga nggak mau. Nggak mau saya sebenarnya. Boleh kalau keluarga saya mungkin tahu lah. Soalnya sering saya gitu bilang kalau anaknya lagi sakit, kata saya, dan kayak adik saya bilang ke saya kan, "Woi," kan saya kalau dibilang sama keluarga, "Woi, kok anak saya nangis terus?" Saya bilang itu di dekat pintu ada makhluk, kata saya. Kasih garam di situ kayak garam. Nah, itu hantu gitu takut sama garam tapi bukan garam yang biasa, Bang. Garam apa tuh? Tahu garam yang besar? Iya. Yang dulu. Garam kasar. Nah, itu. Bukan. Nah, itu. Garam kasar. Iya, yang gede gini. Oke. Nah, itu takutnya sama itu. Jijik mereka sama yang panglai. Panglai itu apa? Daun gitu, daun ini panglai. Ya. Mereka nggak mau nyium yang gitu. Oh, jadi ketika misalkan ada mereka lempar garam aja gitu. Lempar terus yang panglainya digosok-gosok setiap sudut rumah. Oke. Saya juga sebenarnya nggak mau ngelihat gini. Saya berharap ini halusinasi doang. Iya. Gak Tapi mau lah. dan ini apa yang Bang Roni rasain selama ini? Iya, nggak mau saya sebenarnya. Waktu saya di WC, waktu saya lagi makan, kalau telat baca makan aja, baca makan Bismillah gitu telat, mereka ikut. Oke. Nah, nih Bang Roni, boleh gak Bang kita kirim Al-Fatihah nih buat almarhum Bapak Roni? Boleh, boleh. Oke. Siapa nih nama almarhum Bapak Roni? Bapak Mumu Muhyiddin bin Oo. Al-Fatihah. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Roni nih. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi
mereka ada sekeliling kita, mau nggak mau ya mereka ada. Dan balik lagi, nggak usah takut sama mereka, karena sampai hari kiamat nanti ya mereka bakalan ada dan terus mengganggu manusia. Dan kita sebagai manusia yang lebih sempurna dari mereka, ya jangan lupa selalu ibadah dan selalu baca doa kemanapun kita berada, dan jaga etika kemanapun kita berada. Dan jangan lupa mandi pagi. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Roni ya. Siap, Bang. Thank you banyak nih. Thank you, kumaha damang. Saya. Saya. Dadah.